Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik ya? Alhamdulillah baik. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang sebuah lingkaran. Teman-teman di sekolahnya kan udah lagi bahas lingkaran ya. Jadi kita akan bahas hari ini temanya adalah lingkaran. Oke. Untuk sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, kita lanjut ya, langsung ke pembahasan materi. Jadi apa sih itu lingkaran teman-teman? Kan kalau dari gambar kita sudah pada tahu semua ya. Lingkaran itu bentuknya seperti donat, ya, donat yang bagian luar. Kalau donat kan ada luarnya, ada dalamnya. Tapi kalau lingkaran itu bagian luarnya saja, dalamnya juga bulat sih. Oke, dalam pengertiannya, lingkaran adalah sebuah kurva tertutup yang jarak dari pusat lingkarannya ke setiap tepinya sama. Nah, apa sih maksud dari jarak dari pusat dan ke setiap tepinya sama? Jadi yang dia maksud itu seperti ini teman-teman. Ini kan pusatnya di tengah sini ya, yang hitam ini ya. Jika ditarik ke garis tepinya, jika ditarik lagi ke garis tepi yang lainnya, ke tepi yang lainnya lagi, itu tuh sama semua panjangnya. Nah, ini baru bisa dinamakan sebuah lingkaran. Kalau misalkan bentuknya seperti ini, kalau misalkan tengahnya otomatis di sini ya. Misalkan dari sini ke sini sama dari sini ke sini sama nggak kira-kira? Enggak. Karena sudah terlihat ya, bentuknya ini seperti oval, seperti memanjang itu lonjong. Otomatis panjang sisi panjang dia jari-jarinya ke jari-jari diameter jari-jari lainnya itu berbeda. Oke. Lanjut. Sekarang ada unsur-unsur lingkaran. Yang pertama ada namanya jari-jari. Nah, kalau digambari jari-jari seperti biasa lingkaran mempunyai titik pusat. Nah, titik pusat ini pasti ada fungsinya. Kalau jari-jari itu panjang dan garis yang ditarik dari titik pusat ke tepi lingkaran. Ini namanya jari-jari. Kalau kesini namanya apa? Jari-jari juga. Kalau dari sini ke sini juga jari-jari. Oke, lanjut. Jadi paham ya? Untuk jari-jari garis yang ditarik dari titik pusat ke tepi lingkaran. Yang kedua diameter. Lingkaran lagi sama karena kita bahas unsur-unsur lingkaran. Diameter. Nah, kalau diameter itu adalah garis yang ditarik dari tepi lingkaran ke tepi lingkaran melalui titik pusat. Itu. Ya, paham ya? Satu lagi. Apa tadi? Garis yang ditarik dari tepi lingkaran ke tepi lingkaran melalui titik pusat. Paham ya? Oke, jadi otomatis hubungan jari-jari sama diameter apa? Diameter adalah 2 kalinya jari-jari. Pinter. Yang ketiga itu ada busur. Busur itu apa sih? Busur itu alat ukur ya? Teman-teman tahu ya alat ukur busur ya namanya? Ini rada lonjong. Ya, ini busur. Kalau busur itu misalkan ada titik sini, titik A, di sini ada titik B. Nah, kalau ditarik garis ke titik pusat, nah ini kan ada garis lengkungnya ya. Nah, itu yang dinamakan busur. Jadi busur adalah garis lengkung antara titik A ke titik B. Gitu. Jadi kalau bisa ditulisin, jadi AB, tapi di sini melengkung, kayak gitu. Oke, lanjut ya. Sekarang tali busur. Maaf, ini lonjong. Sekarang tali busur.
Kalau tali busur seperti biasa ada titik pusatnya. Ini nggak beda jauh sama busur, kan ada busur-busurnya juga. Cuman ada bedanya kalau yang keempat ini unsurnya ada talinya, tali busur jadinya. Sama kita gambarin lagi kayak tadi. Ini titik A, titik B. Aku gambarinnya mirip ya. Ini titik pusatnya. Nah, kalau tadi kan busur kan garis lengkungnya. Nah, kalau tali busur itu garis lurusnya. Kayak gitu. Namanya tali busur. Paham? Lanjut ya. Ya. Jadi kalau penulisannya, kalau itu AB garis atasnya garis lengkung, kalau ini penulisannya AB garis lurus. Oke, paham? Oke, lanjut ya. Sekarang kita akan bahas tentang sudut pusat, sudut keliling. Nah, kalau sudut pusat itu adalah sudut yang berada pada pusat lingkaran. Kan kalau kita gambarin ya, lingkaran memiliki pusatnya di sini. Yang dinamakan sudut pusat itu yang sebelah sini. Teman-teman tahu kan ya busur ya? Nah itu bisa diukur pakai busur, alat yang namanya busur. Besar sudutnya berapa besar? Gitu. Nah ini namanya sudut pusat. Nah kalau sudut keliling sama beratnya di lingkaran juga, cuma ada bedanya. Dia pada di apa? Sudutnya berada di pada keliling lingkaran. Ini beradanya di sebelah sini. Jadi kalau sudut pusat ada di tengah lingkaran, kalau sudut keliling ada di tepi lingkaran. Seperti itu ya. Nah, mereka ini ada hubungannya. Mereka tapi punya syarat. Misalkan saya namanya sini AB ya. Nah, mereka punya hubungan. Hubungannya mereka sudut pusat itu sama dengan 2 kalinya sudut keliling. Begitupun sebaliknya, sudut keliling setengahnya dari sudut pusat dengan syarat harus menghadap busur yang sama. Nah, contohnya kayak gini. Ini kan busurnya sama ya, AB, di sini juga AB. Kalau digambarin lagi jadi seperti ini. Ini A, ini B. Seperti ini. AB ya. Seperti ini. Jadi sudut ini itu 2 kalinya sudut ini. Begitupun sebaliknya, sudut ini sepertengahnya dari sudut pusat. Gitu, ya. Nah, satu lagi. Jika nanti kalian menemukan soal misalkan ada lingkaran,
lingkaran ya. Misalkan ini pusatnya di sini, dia ada sudut seperti gambar seperti ini. Jadi ada persegi di dalam lingkaran. Nah, ini dia punya syarat. Sudut yang berhadapan pasti jumlahnya 180 derajat. Derajat yang berhadapan itu yang mana? Berarti yang ini sama yang ini, yang ini sama yang ini, kayak gitu ya. Contoh misalkan di sini 120, berarti di sini berapa? 120. Jumlahnya 180, berarti 180 dikurangin 120 sama dengan 60 gitu. Oh, iya. Paham ya? Paham. Oke, udah ditulis ya? Sudah. Oke, udah. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Terima kasih teman-teman. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Ya. Semoga di teman-teman di sekolah juga bisa lancar ngerjain tugas-tugas tentang lingkarannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.